sedih lah, semua musibah besar gitu ya, musibah besar. Tapi ya kita terima itu sebagai, nah ini momen ini sekaligus saya jadikan titik balik. Banyak orang berpikir, ah kan kalau punya toko material itu lo harus duduk dari pagi sampai tutup, lo jangan tinggal tuh toko. Nama saya Ahnaf Basyarahil. Saya penanggung jawab di toko bangunan Ratna di Depok 2 Timur. Toko ini dirintis sama ayah saya, yang merintis ayah saya. Kebetulan ayah saya sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal dunia gitu. Jadi pertama kali buka toko itu tahun 1978 atau 79 kurang lebih antara itu. Pada saat saya masih sekolah dari SMP, SMA itu ketika ada waktu-waktu kosong atau waktu-waktu yang nggak sekolah, saya biasanya itu disuruh masuk ke toko sama orang tua gitu. Suruh masuk ke toko, suruh lihat aktivitas di toko. Ya yang saya tangkap sih beliau hanya mengajarkan aja biar tahu gitu. Gimana sih situasi di toko, gimana sih caranya cari uang nanti ketika sudah waktunya. Kurang lebih seperti itulah. Nah dari situ ya jadi passionnya dagang juga gitu loh. Karena yang dilihat biasanya kalau kita kan melihat ya namanya masih muda kan kita lihat. Apalagi kita hari-hari lihat orang tua berdagang ya mau nggak mau kebangun passionnya di dagang juga. Waktu itu sempat mau lamar kerja gitu ya. Tapi lagi-lagi ayah duduk bicara empat mata gitu. Maksudnya harapan besarnya ayah saya tuh ada yang melanjutkan tongkat estafet gitu ya. Nah, jadi seperti gayung bersambut aja. Jadi saya mengiyakan lah gitu. Walaupun memang di awal-awal nggak fokus 100%. Masih ada bisnis lain gitu loh. Masih bercabang gitu ya. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, ya sudah kita 100% total di material di toko. Ya, jadi qadarallahnya ke toko Ratna baru dapat musibah saya kemarin di bulan 5, kurang lebih pertengahan bulan itu. Jadi kita dapat musibah kebakaran. Jadi sebenarnya sih sebelum kebakaran memang saya punya rencana, maksudnya untuk seperti saya bilang itu buat mengkomputerize itu semua gitu ya. Cuman terus terang saya bingung mau mulainya dari mana gitu. Satu bingung mulainya dari mana karena toko aktivitas setiap hari terus berjalan gitu kan. Untuk nyari stok opnam juga kita bingung dan kesulitan. Terus yang kedua juga belum tahu mau pakai apa gitu ya. Nah, qadarallahnya atau ini kejadianlah kebakaran. Ya tentu sedih lah, semua musibah besar gitu ya, musibah besar. Tapi ya kita terima itu sebagai musibah, sebagai ujian. Ya mudah-mudahan harapannya sih ke depan bisa jauh lebih baik gitu ya. Nah ini momen ini sekaligus saya jadikan titik balik ketika membangun ulang. Saya mulai dari, walaupun tidak dari nol sebenarnya, karena saya punya pelanggan, punya pemasok, udah lama. Cuman untuk menjalankan ini kan harus mengisi barang dari awal lagi segala macam. Nah itu saya udah benar-benar memantapkan untuk harus computerize gitu loh. Harus mulainya dari sini, momennya di sini gitu loh. Saya terus terang aja, memang lagi nyari belakangan ini untuk digitalisasi material gitu, maksudnya buat computerize di apa namanya di material. Nah, saya lihat banyak apa namanya banyak brand, tapi nggak ada yang mengcover benar-benar full untuk material gitu. Nah, pada saat saya main Instagram biasalah ya di media sosial dan lain sebagainya, saya lihat toko. Nah, saya tertarik tuh, saya follow dan saya ikutin video-video apa namanya, kayak pendidikannya gitulah dari toko kan ada tuh video-video kenapa harus pakai toko apa segala macam.
Ya akhirnya saya tertarik dan saya menghubungi toko via DM kalau nggak salah. Paling benar-benar kena itu pada saat penjelasan mengenai ada satu tools yang kalau misalkan di toko material memang harus ada gitu. Kayak misalkan contoh sederhana, kita jual semen sak-sakan, oke. Tapi kan nggak menutup kemungkinan bahkan lebih banyak kadang-kadang orang datang beli yang kiloan, diecer. Gitu kan. Nah, di toko itu dia punya salah satu apa namanya sih tools ya, apa sih sebutannya? Tools atau apa? Dia bisa dari produk induk itu bisa jadi ada ecerannya. Nah, itu yang luar biasa buat saya. Karena saya main di toko bahan bangunan gitu ya. Kalau di aplikasi lain mungkin nggak ada, belum menemukan saya yang seperti itu gitu loh. Nah, karena itu ya terus terang aja, itulah yang membuat saya benar-benar akhirnya udah toko aja lah gitu loh. Karena kan di material terus terang banyak barangnya yang bisa diecer. Kayak paku, oke kita datengin paku dari supplier kan bukan sekilo 2 kilo. Datengin dalam jumlah besar, tapi kita kan jualannya nggak selalu jumlah besar. Kadang-kadang ada juga yang beli cuman Rp5.000, 1 ons, ada yang beli 1/4 kilo, ada yang beli setengah kilo, apa segala macam. Nah, dengan aplikasi toko itu bisa mengcover itu semua, lebih simple gitu lah. Oke, yang pertama sebenarnya ada beberapa ya. Tapi kalau dari sistem yang pertama itu stok barang sebenarnya. Jadi kalau ada orang mau beli dalam jumlah besar, kita tuh selalu manggil karyawan. Coba lihat dulu di gudang, ada nggak barangnya? Saya tahu barangnya ada. Maksudnya sampai nggak jumlahnya itu sesuai dengan pesanan si konsumen ini gitu loh. Ya itu yang paling luar biasa itu. Itu yang paling apa membutuhkan effort lah. Maksudnya setiap orang datang mau beli semen dong, merek A nih 70 sak. Saya tahu semen merek A ada di gudang saya, tapi saya nggak tahu jumlahnya apakah segitu gitu. Karena itu kan tiap hari keluar ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, itemnya kan ini sangat banyak sekali. Jadi terkadang kalau sales datang itu ke toko kita berharap orderan, dan mereka tuh pasti nunggu. Kita setiap ada sales A datang, kita harus cek dulu produk A ini. Apa yang kurang di kita. Sales B datang, kita harus cek dulu barangnya si B ini di toko kita. Apa yang kurang. Nah, itu kan butuh waktu ya. Yang kedua juga kayaknya kalau tiap hari seperti itu kayaknya kurang efisien aja gitu loh. Dan dengan adanya digitalisasi atau komputerisasi, ya toko modern lah. Itu kan tinggal lihat sebenarnya kan, tinggal kita buka di komputer kita atau di tab kita, ya kita tahu kebutuhan kita gitu ya. Ya kurang lebih hal-hal seperti itulah ya. Miss antara kadang-kadang saya mikir barang ini masih ada kok, kemarin baru masuk kok. Tiba-tiba 3 hari berikutnya udah nggak ada. Ya nggak ada karena memang terjual gitu. Cuman kan kita nggak nge-recapnya dengan rapih lah. Lebih efisien dalam segala hal, efisien dalam mengelola barang, lebih transparan dalam keuangan karena benar-benar alur uang masuk dan uang keluar semuanya tercatat dengan detail dan rapih di aplikasi, di transaksi gitu ya. Kadang-kadang juga kita nggak bisa pungkiri lah namanya toko bangunan, kadang-kadang ada miss uang ya yang harusnya pendapatan sekian kok pas sore-sore ngitung, wah ini ada kurang duit segini apa segala macam. Jadi suuzon ke sana ke sini, entah kadang ke karyawan atau kemana gitu ya. Dengan adanya aplikasi ini jauh lebih bisa meminimalisir hal tersebut gitu loh. Jadi benar-benar selalu, saya terus terang 2 bulan ini pakai ketika close di sore hari itu, kita selalu ada buku kecil lah, setiap hari, harian, itu selalu klop antara uang yang kita terima dan barang yang kita keluar gitu loh. Kadang-kadang kan ada uang lebih, kenapa bisa ada uang lebih? Karena ada beberapa transaksi yang tidak dicatat pakai bon sama karyawan, misalkan orang beli sekilo, dia anak-anak males tuh mau bikin bon 1 kilo semen Rp2.000 misalkan. Mau bikin bon males, jadi diterima uangnya aja. Nah mau nggak mau kalau transaksi seperti itu ada 5, 10 atau 20,
Ya kan jadinya ada selisih. Walaupun nggak kurang, tapi ada lebih juga tetap selisih kan. Tapi dengan adanya aplikasi ini selama 2 bulan ini, saya udah perintahin buat semua teman-teman saya yang membantu saya di material, sekecil apapun transaksi harus masuk ke aplikasi toko gitu. Jadi benar-benar itu yang ya efisien. Bukan bermaksud menggurui buat teman-teman yang seprofesi lah dengan saya, dengan kami di pengusaha material. Memang masih kita maksudnya sadari bahwa hampir mungkin lebih dari 50% atau 60% pengusaha material masih pakai cara-cara yang tradisional. Nah, sekarang ya kita harus, kalau kita mau berkembang, kalau kita mau besar, ya kita harus belajar sih dengan perubahan zaman gitu. Nah, sekarang zamannya udah digitalisasi, udah computerized, dan memang awalnya mungkin agak sulit, tapi dengan kita mau belajar, dengan kita coba aja dulu, kalau bahasa saya, bahasa gampangnya nyebur aja dulu, ntar juga bisa berenang, nyebur dulu, lakuin dulu, nanti efeknya itu akan terasa ringan ke kita, sebagai owner apalagi, akan lebih mudah. Banyak orang berpikir, kan kalau punya toko material itu, lo harus duduk dari pagi sampai tutup, lo jangan tinggal tuh toko. Ketika ketika kita tinggal ini toko, nanti banyak hal-hal yang miss, yang hilang atau apa segala macam. Nah, dengan adanya sistem ini, kayaknya kata-kata itu mulai bisa terbantahkan lah gitu. Jadi kita tetap, walaupun ada acara yang harus kita hadiri, meninggalkan toko, tapi dalam setiap menitnya, setiap jamnya, kita bisa lihat semua transaksi yang masuk ke toko kita gitu loh. Yang artinya semua intinya mempermudah. Hanya mungkin di awalnya saja. Yang biasa dengan manual, sekarang beralih ke yang digital. Nah, kalau saya sarannya memang nggak langsung 100% sih. Dan ini juga saya sharing sama Mas Ivan dari Toku juga, beliau juga ngasih saran. Memang nggak 100%, tetap kita masih ada tuh yang namanya tulis nota biasa, nota toko yang biasa, bon merah, bon putih lah bahasanya, itu tetap ada masih selama masa transisi. Tapi dari bon merah, bon putih itu nanti kita salin, kita siapin satu orang admin, dia yang akan masukkan ke aplikasi di Toku gitu loh. Jadi kan pasti ada miss di awal-awal, karena kita belum terbiasa, pasti ada miss. Nah, untuk ngejaga miss-nya itu, kita masih punya cover nota yang lama ini gitu. Dan harapannya sih saya pribadi ke depannya kalau bisa nanti dengan melatih teman-teman yang kerja bareng saya di material, semuanya bisa dengan digital, ya kedepannya kenapa enggak kalau nggak pakai lagi tuh bon merah putih, jadi benar-benar langsung semuanya full digital gitu sih.